Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi ini di waktu duha yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu di mana Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha. Artinya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, baik itu waktu, baik itu tempat, baik itu benda atau makhluk Allah, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Di mana waktu duha adalah waktu yang terlalaikan. Kenapa dikatakan terlalaikan? Waktu duha adalah waktu paling produktif orang mencari dunia. Antum sekarang, antuna, akhwat, antum sekarang pergi ke Pasmod, wah macet, ya nggak? Macet. Antum sekarang, wah ini untung pandemi ya, ditutup ya. Coba kalau pas waktu normal, antara di sini dengan taman kota banyak mana orangnya, ya kan? Banyak taman kota. Kenapa? Memang waktu duha adalah waktu terlalaikan. Hari kerja, misalkan hari kerja, Senin sampai Jumat. Antum temukan kira-kira berapa persen yang ibadah kepada Allah? Wah, waktu itu nggak mungkin bisa ibadah, Ustaz. Itu toko sedang rame-ramenya. Itu kantor, saya kerja sebagai admin, saya kerja ini, wah lagi sibuk-sibuknya. Nggak mungkin saya bisa melakukan ibadah. Karena memang waktu produktif untuk mencari dunia. Maka Allah sangat mencintai orang-orang atau sekelompok orang yang menyempatkan di waktu duha untuk melakukan amal soleh. Maka kenapa kemudian waktu duha di mana Allah bersumpah dengannya? Kenapa Allah bersumpah? Di saat kebanyakan orang, mayoritas orang, dia lebih memilih kepentingan dunia yang melalaikan, kepentingan dunia yang fana. Ada sebagian kecil hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang ditaufik oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Mencari ilmu adalah sarana terdekat dalam mengingat Allah. Jadi kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki kita pergi ke sini dalam acara kajian. Berapa banyak teman-teman antum yang bisa datang dalam sebuah kajian di waktu duha?
Nggak usah jauh-jauh lah ya. Tangsel saja lah ya. Yang bisa ngadakan kajian yang seumuran dengan antunna ini berapa persen? Ada nggak 1%? Nggak ada 1%. Anggap aja semua masjid ya, dihitung sekarang yang mengadakan kajian jam sekian ada berapa orang? Ada berapa masjid? Kemudian antum buat skema gitu kan. Berapa persen? Ya. Maka kita patut bersyukur. Baik kita kajian ini dipaksa sama kawan, yuk ada kajian, bagus materinya tentang bulan Sya'ban. Dia sebenarnya ogah-ogahan, cuman nggak enak sama temennya. Kita masih bersyukur, dipaksa untuk melakukan amal soleh. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang dipaksa, nggak ada yang dipaksa insya Allah. Ya. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan kita bisa datang, kita bisa ikut, kita bisa duduk. Itu sebuah kenikmatan yang teramat sangat besar, yang kita patut syukuri dengan adanya kajian. Kita patut berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Allah. Allah memberi kita taufik untuk bisa datang. Kita juga patut berterima kasih kepada kawan-kawan karib yang menyediakan fasilitas ya, untuk kita bisa duduk di sini menikmati kajian ini. Kita patut bersyukur kepada Allah. Ini adalah pertama. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada manusia yang paling agung, manusia paling mulia, manusia paling sempurna, manusia yang setiap detiknya Allah berikan, Allah limpahkan berlapis-lapis keberkahan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengucapkan salawat pelan sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Kalau ada sebutan Rasulullah itu harus ya kita salawat itu harus. Rasulullah itu pernah berdoa ya. Jadi mengaminkan 3 amin ya. Mengaminkan 3 amin ketika naik mimbar. Ternyata apa? Jibril mengatakan sungguh akan masuk neraka orang seperti ini seperti yang terakhir apa? Siapa yang masuk neraka? Ketika namamu wahai Muhammad disebutkan dan dia tidak bersolawat kepada engkau, tidak bersolawat kepada engkau. Apa sih susahnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Gak susah dan manfaatnya juga luar biasa. Sekarang pagi ini materi kita adalah the power of Sya'ban ya. Tentu kita di bulan yang mulia ini. Ini sudah tanggal berapa Sya'ban? Ayo, yang punya, berapa? Gini-gini ya, ini berapa ini? Gimana? Tanggal berapa Sya'ban coba? 7. Gini-gini, bingung gini. Kalau gini ya 7. Kalau gini 2. 7 Sya'ban. Kita sudah terlambat sepekan. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat dalam berbuat baik. Bulan Sya'ban adalah bulan yang luar biasa. Di mana bulan ini banyak pundi-pundi pahala yang bisa kita raih. Banyak persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan. Ya kan? Yang pertama, kenapa kita akan menyebutkan alasan-alasan kenapa kita harus menspesialkan bulan Sya'ban. Kita harus menspesialkan bulan Sya'ban. Pertama dan yang paling utama, karena kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan bulan Sya'ban. Dengan apa beliau mengistimewakan? Dengan apa? Puasa. Mengistimewakan dengan puasa.
Orang-orang soleh itu mengistimewakan sesuatu itu dengan berpuasa. Itu tahu nggak? Puasa mereka kalau melakukan ada sesuatu yang istimewa itu orang-orang soleh, para nabi itu melakukan sesuatu dengan puasa. Kok bisa? Kalau kita kan ada sesuatu spesial kita syukuran, ya kan? Beli kue, ya kan? Kita makan bareng-bareng. Kalau ada sesuatu yang spesial atau waktu spesial. Rasulullah enggak. Orang-orang soleh itu dengan puasa. Ya, siapa yang coba berani praktekkan? Ada sesuatu istimewa misalkan nih yang sudah nikah anniversary dengan puasa. Wah, suami antum atau istri antum bakal ngambek gitu. Anniversary malah puasa. Antum misalkan ulang tahun puasa. Keren kan? Keren lah. Rasulullah saja ulang tahun puasa. Setiap Senin Rasulullah apa? Puasa. Alasannya apa? Hadza wulidtu fihi, karena aku dilahirkan di hari itu. Rasulullah bukan berarti ini sebuah dalil. Artinya apa? Ada hal-hal yang kemudian diistimewakan dengan puasa. Antum tahu orang Yahudi? Yahudi ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, itu kan hari besar, ya kan? Hari raya. Ya, harus diingat. Hari kelahirannya kita ingat, itu di mana kemudian orang-orang Yahudi bakal musnah. Ya kan, di Mesir bakal musnah. Kenapa? Bakal dibantai oleh orang-orang Firaun dan kawan-kawannya, habis. Ketika Allah selamatkan, apa mereka lakukan? Untuk mengingat hari di mana diselamatkan oleh Allah. Antum tahu? Puasa, ya enggak? Iya, puasa. Kemudian kita menyebutnya Asyura itu. Atau misalkan kemudian ketika Nabi Zakaria yang di usia senja, bayangkan kakek-kakek ya, antum di sini ada kakek-kakek nggak punya anak, kakek-kakek sama nenek berjalan nggak punya anak, kemudian diberi kabar oleh Allah mereka bakal punya anak, nggak nyangka, sampai kemudian bertanya kepada Allah, apa cirinya? Cirinya apa? Falan ukallimal yauma insiyya. Cirinya adalah kamu berpuasa tidak ngomong 3 hari. Salah yaumin sawiyah. Puasa dulu sebelum umat Muhammad ada puasa namanya puasa diam. Sekarang nggak boleh. Kita umat Muhammad nggak boleh. Kalau dulu diam itu bagian puasa. Misalnya umat terdahulu saya ingin puasa tapi nggak puasa makan tapi puasa diam, boleh, nggak ngomong sama sekali, itu boleh. Tapi umat terdahulu, umat sekarang tidak. Artinya para orang-orang soleh itu memuliakan sesuatu itu dengan apa? Puasa. Antum tahu alasan kenapa Rasulullah melakukan puasa hari Kamis? Anda tahu nggak? Anda tahu? Ya? Iya, Masya Allah. Karena di hari Kamis terangkatlah amalan ke langit, ya enggak? Untuk mengistimewakan di mana amalan Rasulullah diangkat, maka beliau apa? Berpuasa. Paham di sini? Ada hari-hari istimewa yang kemudian berpuasa. Antum tahu kenapa salah satu alasan Ramadan kita berpuasa? Tahu nggak? Anda tahu? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu. Kenapa salah satu alasan kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran yang dengan itu orang-orang soleh terdahulu untuk merayakannya dengan berpuasa, maka Allah mensyariatkan di waktu di bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu dengan apa? Berpuasa. Paham? Sampai sini?
Sekarang kita pada materi Sya'ban. Sya'ban Rasulullah merutinkan puasa. Tidak hanya rutin, bahkan kekasih beliau, istri-istri beliau, salah satunya Bunda Aisyah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kullah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Masa sih? Istri beliau yang lain ngomong juga. Ummu Salamah, istri beliau, ibunda Ummu Salamah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran min asyhur illa syahraini mutatabi'ain." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa selama hitungan bulan kecuali 2 bulan berturut-turut. Rasulullah nggak pernah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Bahkan Syekh bin Baz memberikan makna terhadap 2 hadis ini. Rasulullah benar-benar puasa 30 hari di bulan Sya'ban dengan mengatakan itu khususiyah Rasulullah, kekhususan Rasulullah, sampai seperti itu. Tetapi ulama yang lain mengatakan Rasulullah sebenarnya tidak puasa penuh. Rasulullah tidak puasa penuh. Saking banyaknya Rasulullah puasa, kemudian sampai-sampai Aisyah mengatakan puasa penuh. Ya kayak kita misalkan lihat kawan ya, kita ajak makan nggak mau, ada minuman nggak pernah minum. Ini anak nggak pernah makan sama nggak pernah minum, ya nggak? Padahal bukan berarti dia nggak pernah makan nggak pernah minum. Cuman pas kita ketemu aja diajak makan nggak mau, ya kan? Diajak minum nggak mau. Kemudian kita mengatakan ini anak nggak pernah makan nggak pernah minum. Nah, sebagian ulama mengatakan Bunda Aisyah karena saking seringnya Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Alasan Rasulullah kenapa berpuasa? Ditanya. Ini kayak sepeda ya, jalan-jalan. Alasannya pertama adalah zaka syahrun taghaffala anhu nas. Alasan pertama. Karena bulan ini atau bulan Sya'ban kebanyakan manusia lalai. Alasan pertama apa? Kata Rasulullah, kebanyakan manusia lalai. Lalai. Kenapa lalai? Zaka syahrun baina Rajab wa Ramadan. Alasan lalainya poin pertama, karena Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan mulia. Bulan apa? Rajab dan Ramadan. Antum nih misal ya, hari Ahad Karib mengadakan event besar, ya kan? Kemudian hari Jumat FMB mengadakan event besar, ya kan? Dua-duanya besar. Hari Sabtu kebanyakan orang pesertanya, bukan panitia, pesertanya nggak mungkin kemudian hari Sabtu mengadakan acara besar. Logikanya masuk akal nggak? Misal ada acara dari pagi sampai malam, FMB. Hari Minggu sama, Karim mengadakan pagi sampai malam. Secara logika atau hari Sabtu ngapain? Istirahat. Secara logika hari Sabtu apa? Istirahat. Bener nggak? Ya kan? Bener. Atau logika sederhana lah. Antum mau ikut perlombaan lari ya, 20 kilo hari Jumat sama Ahad. Sabtu pasti mengumpulkan tenaga. Wah, ini udah lagi Ramadan nih. Saya harus mengumpulkan tenaga banyak. Belanja ya. Kurma banyak ya. Belanja ini, belanja itu, siapin di rumah beras segala macam. Siapin semua. Mall penuh persiapan Ramadan. Masjid-masjid sibuk menyiapkan agenda Ramadan. Pedagang-pedagang sibuk menerima orderan. Ya kan? Semua sibuk. Orang-orang soleh pun sibuk. Sehingga kemudian apa? Banyak terlupakan melakukan amal-amal soleh.
Tadi di prolog kita jelaskan, ya kan? Kenapa tadi saya singgung waktu duha tadi ya? Waktu duha, waktu apa? Waktu terlalaikan, ya enggak? Maka kemudian Allah memuliakan waktu duha. Kenapa? Karena waktu yang terlalaikan. Allah itu sengaja, Allah sengaja memberikan waktu-waktu istimewa itu di waktu-waktu yang kebanyakan orang lalai. Saya ulang, ya. Allah sengaja memberikan waktu-waktu yang istimewa itu di waktu-waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Coba kita lihat. Pertama, waktu duha. Tadi sudah kita sebutkan alasannya, ya kan? Kedua, qiyamul lail. Betul? Sepanjang hari sampai malam yang paling mulia waktu apa? Qiyamul lail. Atau sepakat nggak? Sepakat semua, ya. Sepakat. Kita kalau minta apa-apa pasti kemudian malam bangun nangis kepada Allah. Betul nggak? Betul. Karena kita meyakini sepertiga malam adalah waktu yang mulia. Kenapa mulia? Kebanyakan orang lalai. Kemudian antum tahu sebuah zikir ketika masuk pasar, tahu ya? Pahalanya tahu nggak? Pahalanya itu saya baru menemukan hadis yang sahih, hadis yang sahih ya, bukan hadis yang dhaif atau palsu ya. Baru ini hadis yang mengatakan pahala mengucapkan sebuah zikir, mengucapkan zikir masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya itu. Barang siapa mengucapkan doa itu ketika masuk pasar, dia akan mendapatkan 1 juta pahala dan akan dihapuskan 1 juta dosa. Kenapa? Antum tahu alasannya? Mana ada orang di pasar berzikir? Yang ada apa? Nawar. Yang ada apa? Nawar. Yang ada lihat, bajunya, ya. Jilbabnya. Dan cowok juga sama. Makanannya, sayurnya, semuanya. Mana ada orang zikir? Maka kemudian ketika ada 1 atau 2 orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa berzikir, pahalanya apa? Wah, luar biasa. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terlalaikan, di mana Rajab orang melakukan amal soleh yang luar biasa. Ramadan luar biasa, Sya'ban istirahat dulu. Sya'ban istirahat dulu. Rasulullah enggak. Sya'ban digenjot sama Rasulullah. Ini alasan apa? Pertama. Kemudian yang kedua, alasannya Sya'ban istimewa, di bulan inilah amalan tahunan itu diangkat ke langit. Turfa'u fihil a'mal, kata Rasulullah. Di bulan inilah amalan terangkat ke langit. Amalan itu terangkat ke langit itu ada tahapan. Ada sifatnya pekanan, ya kan? Ada sifatnya harian. Sifatnya harian, ada pekanan, ada yang tahunan, ya kan? Yang harian kapan diangkat? Ketika menjelang maghrib, pergantian malaikat, ya kan? Atau kemudian menjelang waktu subuh, itu terangkat amal. Jadi kalau itu adalah laporan. Kalau antum kerja di kantor kan ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, tahunan, kan gitu, ya enggak? Ada sifatnya pekanan. Kapan setiap pekan amal diangkat ke langit? Yaitu hari Kamis. Ada sifatnya apa? Tahunan. Nah, kalau pas waktu di audit, pas laporan itu, misal saja lah ya, antum kerja di sebuah kantor, mau memberikan sebuah laporan, aduh laporan saya jelek nih,
Apa saya jelas, wah saya pasti marahi sama bos. Tapi antum penampilannya rapi, terus nyenengin ya, senyum, terus dimarahi diam, oh ya pak maaf saya salah. Mungkin marahnya nggak parah, atau bahkan kemudian nggak jadi marah, karena lihat nih anak baik, ya nggak? Logikanya seperti itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika amalan sedang diangkat itu, kondisi umat itu, kondisi manusia kalau bisa apa? Sedang dan kondisi terbaik. Kalaupun amalannya itu sedang jelek, pekanan tahunan itu misalkan jelek, tapi kalau dalam kondisi berpuasa, bisa jadi dengan puasa itu Allah memperbaiki amalan-amalan yang kita lakukan, dilaporkan itu jelek. Paham di sini? Maka kemudian Rasulullah ketika amal dilangkat, banyak melakukan amal soleh. Amalan soleh terbaik yaitu apa? Puasa. Amal soleh terbaik itu adalah puasa. Itu alasan yang kedua kata Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan Sya'ban begitu istimewa. Nah, sekarang kita karena kita terlambat ya, kajian Sya'ban ini, kalau kita berbicara amal soleh bisa kan terlambat. Kenapa terlambat? Kemudian Rasulullah memang puasa selama 1 bulan penuh, atau mungkin tidak 1 bulan penuh ya. Kita mengambil pendapat yang lain, mungkin Rasulullah berpuasa anggap 28 hari atau 27 hari ya. Bagi orang yang jarang melakukan puasa, nggak boleh puasa seperti Rasulullah sebulan penuh. Kapan bolehnya? Sampai pertengahan bulan Sya'ban. Sampai kapan? Pertengahan bulan Sya'ban. Bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah, misal ya, ada dari bulan Syawal, orang dari bulan Syawal itu dia puasa Senin Kamis terus, puasa Senin Kamis rutin. Ya sekali-kali bolong ya nggak apa-apa lah ya, sekali-kali bolong atau 2 kali nggak masalah. Tapi memang dia rutin puasa. Ketika masuk bulan Sya'ban, dia tetap puasa Senin Kamis. Nah, ketika pertengahan, setelah nisfu Sya'ban, setelah 15 Sya'ban, maka orang ini boleh melanjutkan puasa Senin Kamis. Sampai 3 hari sebelum Ramadan, stop. 3 hari sebelum Ramadan dia stop. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Atau dia terbiasa misalkan puasa Daud ya, atau puasa yang lain, maka boleh. Bagi yang tidak terbiasa, dia jarang berpuasa, mungkin dalam 1 bulan mungkin sekali Senin Kamis ya. Oh bulan lain mungkin Asyura dia puasa ya. Rajab misalkan puasa beberapa hari, atau puasanya nggak banyak ya. Arafat dia puasa. Masuk bulan Sya'ban, tahu hadis-hadis keutamaan bulan Sya'ban, digeber sama dia puasa sampai 15 Sya'ban dia lanjut. Ini nggak boleh, makruh. Tapi apa? Tidak bolehnya sifatnya apa? Makruh. Karena ada hadis-hadis dari Rasulullah, fala tasumu. Janganlah jika di bulan Sya'ban telah lewat dari 15 bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah berpuasa. Nah, hadis ini larangannya adalah bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa Sya'ban. Bagi yang terbiasa boleh. Bagi yang terbiasa boleh. Makanya kalau antum misalkan kita ingin puasa, tinggal seminggu lagi. Di hari ini antum puasa setiap hari boleh, tanpa Senin Kamis. Karena apa? Masuk sunnah puasa di bulan Sya'ban. Hari apa saja puasa. Aduh saya Senin banyak kerjaan, berat saya puasa. Selasa puasa, tidak ada masalah. Karena Rasulullah malah sebulan penuh atau 28 hari Rasulullah berpuasa. Ada ini bagian dari apa? Sunnah. Paham di sini ya? Paham. Kemudian selanjutnya alasan Sya'ban begitu istimewa. Yang ketiga, dia bagaikan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Kita sebelum
sholat subuh ada qobliyah, ya kan? Sebelum sholat duhur ada qobliyah. Sebelum asar boleh kita qobliyah, walaupun tidak masuk yang sunnah rawatib, ya kan? Sebelum maghrib, sebelum isya ada qobliyah. Nah, bulan Sya'ban itu bagaikan qobliyah, puasa sunnah qobliyah sebelum apa? Puasa Ramadan. Apa sih hikmahnya qobliyah itu? Hikmahnya puasa qobliyah atau hikmahnya sholat sunnah qobliyah. Jadi gini, kita sebelum sholat itu kan berinteraksi dengan dunia, ya kan? Dengan berbagai urusan dunia, ada yang dengan pekerjaannya, ada yang dengan dagangannya, ada yang dengan obrolannya. Intinya dia urusan dengan urusan dunia. Nah, dari urusan dunia beralih ke urusan akhirat itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Perlu di sini apa? Perlu persiapan atau kemudian perlu apa? Kebiasaan, ya. Maka kemudian disyariatkan sholat sunnah. Jadi apa? Semacam pemanasan sebelum kemudian kita fokus pada sholat fardu. Jadi pas waktu sholat fardu kita sudah apa? Siap. Jadi misalkan kalau kita mau olahraga, mau jogging ya, 5 kilo, kita tanpa pemanasan, baru sekilo pasti apa? Sudah kram. Kan gitu. Kenapa kita tidak persiapan? Nah, maka Allah mensyariatkan sholat sunnah itu sebagai apa? Semacam pemanasan. Nah, pemanasan ya, kalau kemudian kita nggak khusyuk ya, masih terikat masalah-masalah dunia dan segala macam, ya namanya juga persiapan. Habis urusan dunia. Nah, baru kemudian ketika kita sudah masuk di sholat fardu, kita jauh lebih bisa fokus. Itu alasannya, salah satu hikmahnya adanya sholat sunnah itu. Nah, sama ketika kita masuk bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita fokus ibadah, di mana kita butuh persiapan matang, kita butuh fisik yang kuat, kita bisa roh yang kuat, ya. Roh untuk baca Al-Quran yang kuat, roh untuk qiyamul lail yang kuat, roh untuk sodako yang kuat, terusnya itu banyak ibadah-ibadah itu. Agar kita konsisten, maka perlu pemanasan. Maka perlu apa? Pemanasan. Pemanasannya apa? Di bulan Sya'ban. Jadi masuk bulan Ramadan kita sudah nggak mikir, aduh masih lemes nih, aduh masih lapar, mau baca Quran baru sejus misalkan ya, atau baru setengah jus, haus. Gak apa-apa. Tapi kenapa? Karena dia tidak persiapan. Berbeda ketika di bulan Sya'ban dia telah berpuasa. Jadi masuk Ramadan dia sudah apa? Terbiasa. Ya enggak? Sudah nggak mikir itu lagi. Jadi dia bagaikan sebuah persiapan. Maka persiapannya tidak hanya sekedar apa? Puasa. Kita mau apa di bulan Ramadan? Amalan puncak. Amalan puncak di bulan Ramadan itu ada 4, ya kan? Kita anggap 4. Pertama, puasa itu sendiri. Kedua adalah membaca Al-Quran. Ketiga adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu melalui taraweh, baca Al-Quran, zikir, ada kajian dan seterusnya. Intinya malam itu dihidupkan dengan amal soleh. Yang keempat adalah sodakoh. Ini amalan puncak, ya. Amalan puncak. Kita kalau amalan puncak ini tidak menyiapkan dari bulan Sya'ban, jangan berharap kita berada di puncak ketika di bulan Ramadan. Yang ada apa? Kram. Karena kita tidak pemanasan. Kenapa? Kita tidak
Perlu pemanasan. Mau kita aja melakukan aktivitas dunia aja selalu ada persiapan. Masa kita untuk urusan akhirat nggak ada persiapan? Antum kalau mau ada event-event, kemudian langsung acara, kira-kira berhasil nggak? Tanpa ada geladi bersih, geladi kotor, meeting. Bisa nggak tiba-tiba langsung acara kita datang, go-show gitu? Bisa nggak? Nggak ada. Itu logika sederhananya. Sekecil apapun, mau ada kajian sekarang, karib ya, mulainya 9.30, pannya datang 9.30, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Panitia datang 9.30 nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Minimal panitia itu entah jam 9 itu paling lambat. Ya nggak? Antum tadi jatahnya berapa? Jangan-jangan cepet saya. Jam 9. Ya jam 9. Acara setengah 10. Itu logika sederhana. Gak mungkin kita tidak melakukan persiapan, gak mungkin bulan Ramadan kita kemudian tanpa persiapan, gak mungkin. Harus ada persiapan yang kita siapkan. Itu logika sederhana. Ini hikmah yang keberapa tadi? Yang ketiga ya? Ketiga atau keempat? Yang ketiga ya. Sekarang yang keempat ya. Kenapa kita harus memuliakan bulan ini? Dan kemudian bulan ini juga disebut Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Al-Quran. Bulannya para penghafal Al-Quran. Kenapa dikatakan bulannya para penghafal Al-Quran? Karena orang-orang salaf dulu itu kemana-mana bawa Al-Quran di bulan Sya'ban. Di pasar pegang Al-Quran, di tempat kerja pegang Al-Quran, di rumah pegang Al-Quran, di masjid pegang Al-Quran, di mana-mana pegang Al-Quran. Kalau kita menemukan pegang Al-Quran di bulan apa? Ramadan, ya nggak? Ya kan? Bulan Ramadan kita temukan di mana aja, di kereta, di bis, apalagi di masjid, di kantor, pasti pada buka Al-Quran. Ya nggak? Seharusnya dikatakan buka Al-Quran itu tidak di bulan Ramadan. Bukan berarti Ustaz, kutip ya. Seharusnya buka Al-Quran tidak di bulan Ramadan, itu dikutip misalkan, dipotong. Viral kali ya. Maksudnya apa? Seharusnya buka Al-Quran itu dari bulan Sya'ban. Sampai-sampai orang soleh itu dikatakan Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Al-Quran. Maksudnya masyarakat itu sebenarnya tidak semuanya hafal Al-Quran, tapi karena semua pada pegang Al-Quran dan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, sehingga kemudian diberi nama apa? Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Al-Quran. Kalau kita mungkin Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena semua orang pada pegang Al-Quran. Dulu disebutkan bulan Al-Quran itu di bulan apa? Sya'ban. Karena dari Sya'ban sudah pegang Al-Quran. Ramadan jangan tanya. Ramadan jangan tanya. Ramadan nggak perlu ditanya lagi. Kalau kita lihat para ulama bagaimana Ramadan nyatanya. Itu mungkin nanti masuk pada pembahasan tarhib Ramadan kali ya itu. Nyatanya bagaimana para orang-orang soleh, bukan ulama ya, orang-orang soleh dulu dalam memegang Al-Quran di bulan Ramadan, jangan tanya lagi. Kalau kita nggak masuk akal, kalau kita masa sih bisa sehari hatam, masa sih 2 hari hatam, kan gitu. Kalau kita kan gitu kan, masa sih. Tapi itu terjadi, gitu. Jangan tanya. Jadi itu, kalau kita ingin target, misalnya, saya tidak bisa menyamakan ya, karena saya tidak mau memaksakan antum semua harus tiga kali hatam, enggak. Karena setiap dari antum punya start beda-beda. Ada yang mungkin dari kecil sudah terbiasa baca Quran, kemudian bacaan sudah bagus, bacaan sudah cepat. Nah, kalau yang cepat ini 3 juz lah ya.
Ada yang mungkin setahun 2 tahun ini baru belajar tahsin. Tahsinnya ya, tahsinnya dibenerin. Ya 2 kali khatam. Ada yang mungkin dari kalangan antum yang baru belajar baca Al-Quran, baru baca Iqra-nya. Ini dapat 15 juz sudah bagus kan gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian saya memaksakan, tapi yang bagaimana intinya adalah bukan di finishnya, tapi intinya adalah di interaksinya. Seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bisa jadi orang yang khatam 1 kali di bulan Ramadan dengan yang khatam enggak khatam 10 juz saja, misalkan 10 juz di bulan Ramadan, bisa jadi lebih baik yang 10 juz. Bisa jadi. Saya kemudian tidak mengatakan ini jadi dalil ya. Wah, Ustaz mengatakan 10 juz boleh. 10 juz saja lah. Enggak. Maksudnya apa? Karena bisa jadi dia baru belajar. Di bulan Sya'ban dia belajar Iqra, tapi waktu yang disediakan untuk Al-Quran, waktunya bisa jadi dalam 1 hari dia mungkin menyiapkan 4 jam. Yang khatam sekali bisa jadi dia menyisihkan waktu interaksi dengan Al-Quran, bisa jadi cuma 1 jam dalam 1 hari. Mulia mana coba? Yang berinteraksi dalam 1 hari 4 jam, cuma dapat beberapa halaman, dengan yang cuma 1 jam tapi banyak. Mulia yang 4 jam. Mulia 4 jam. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bukanlah pencapaian, tapi apa? Interaksinya. Yang penting apa? Interaksi. Jadi perbanyak di bulan Ramadan itu interaksi dengan Al-Quran. Bisa jadi khatamnya tidak banyak, tapi dia tadarus. Ya. Dia punya sendiri. Ya. Misalkan saya sekarang juz 2, tapi dia ada perkumpulan tadarus dengan teman-teman yang hitungannya beda dengan yang dia baca. Itu interaksi. Atau dia datang ke kajian tafsir, ya kan? Itu interaksi dengan Al-Quran. Jadi yang terpenting adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Itu harus persiapan dari sekarang. Harus dari sekarang punya target. Kalau kita targetnya di bulan Ramadan, misalkan khatam sekali, 2 kali atau 3 kali, minimal di bulan Sya'ban setengahnya. Kalau setengahnya kita nggak mampu di bulan Ramadan, jangan berharap kemudian di bulan Ramadan kita bisa dapat. Kenapa? Karena kita tidak pemanasan. Karena kita tidak pemanasan. Ini harus kita pahami. Ini berlaku dalam semua kondisi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya prinsipnya sama. Harus ada pemanasan, harus ada persiapan dalam melakukan sesuatu. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sebuah event yang sangat besar yang dimiliki umat Islam. Kalau event ini tidak kita persiapan dengan matang, pasti tengah jalan nggak akan finish. Kayak emak-emak ya, yang pingin lari, atau kalau lihat kan suka, atau anak-anak ya, anak-anak muda itu kalau atau lihat kalau suka jogging itu kan ada yang lari dari awal, udah kenceng dia, tapi setengah kilo udah berhenti dia makan gorengan. Kenapa? Dia tidak pemanasan, dia ngebut aja. Ramadan juga sama, Ramadan kayak gitu. Antum lihat aja nanti 1, 2, 3 Ramadan penuh masjid, penuh. Kenapa? Terlalu semangat, tetapi dia tidak apa? Pemanasan. Nggak ada pemanasan, larinya langsung kenceng. Pasti itu kram itu, mundur pelan-pelan teratur. Gantian kemudian apa? Yang penuh apa? Mall. Ngabuburit penuh, ya kan? Ngabuburit penuh. Jadi pindah. Kesibukannya pindah untuk urusan perut, urusan pakaian. Karena apa? Tidak persiapan dengan matang.
Kemudian salah satu keutamaan dari bulan Sya'ban adalah melatih kita untuk tidak riya atau ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang terlalaikan. Ibadah terlalaikan itu kan seperti yang tadi ya, duha, ya. Qiyamul lail, ya. Itu kenapa? Melatih untuk tidak riya. Orang kalau terbiasa qiyamul lail itu sebenarnya terlatih dia untuk tidak sombong, tidak riak sebenarnya. Karena secara logika dia bangun motivasinya apa? Ingin dipuji orang. Enggak ada orang. Ya kan? Ingin dilihat orang, orang pada tidur. Secara logika seperti itu. Ya kan? Secara logika melatih kita untuk tidak riya. Tapi antum jangan nanya masalah sosmed ya, di posting segala macam, itu bukan urusan saya. Tapi apa? Intinya bahwasanya melakukan amal soleh di waktu-waktu yang terlalaikan itu melatih untuk tidak riya dan tidak sombong. Waktu duha, antum sholat duha di masjid jam 9. Hari normal, bukan hari Ahad ada kajian gitu. Berapa yang ada di masjid? Paling marbot, ya kan? Marbot yang sedang bersih-bersih, atau mungkin 1-2 orang. Antum masuk aja di masjid. Bisa jadi antum satu-satunya orang di masjid. Atau mungkin ada orang, mungkin ngecas HP, ya. Tapi yang sholat 1-2. Kecuali masjid-masjid pinggir jalan lah ya. Kalau masjid pinggir jalan mungkin banyak. Itu pun banyaknya berapa? Sebenarnya apa? Melatih untuk tidak riya. Nah, Sya'ban juga sama. Sya'ban ini ketika orang sibuk melakukan aktivitas ya, dunia atau persiapan Ramadan ya, dengan berbagai pernak-perniknya ya. Ada sebagian orang yang fokus di amal soleh. Kalau normal, antum tahu saya kalau normal ya, bukan Covid. Di bulan Sya'ban itu hampir setiap pekan Sabtu Ahad itu kalau nggak ada tarhib makan-makan. Tarhib makan-makan. Sebelum Ramadan yuk makan-makan. Ya kan? Baik itu di KM maupun apa? Kajian. Pasti acaranya makan. Ditutup dengan apa? Acara makan-makan. Susah untuk puasa. Susah untuk puasa. Dan antum lihat di rumah-rumah makan sebelum Ramadan kalau normal ya, itu saya perhatikan jauh lebih ramai daripada apa? Biasanya. Mall antum lihat itu penuh sekali sebelum Ramadan. Dan itu dimanfaatkan ya, sama pedagang-pedagang itu diskon besar-besaran. Karena orang tahu sedang mencari sebuah kebutuhan kan gitu. Jadi makanya kemudian kita melakukan aktivitas amal soleh di bulan Sya'ban itu melatih kita untuk apa? Tidak riya. Nah, disinilah kemudian persiapan, tidak hanya itu, strategi kita untuk mendapatkan mendulang sebanyak-banyak pahala, berlapis-lapis keberkahan di bulan Ramadan kita siapkan dari sekarang. Puasa, saya ingin puasa seperti apa? Harus siapkan. Dari Ramadan kan dari Sya'ban kita puasa. Oh, untuk masalah perut sama haus kayaknya saya sudah bisa deh. Sekarang saya melatih untuk ngomong saya nggak marah atau nggak ghibah. Dilatih di bulan Sya'ban. Melatih kualitas puasa kan gitu. Nggak gampang marah, ghibah dikurangi dan segala macam. Di bulan Sya'ban dilatih. Atau baca Al-Quran tadi sudah ya. Qiyamul lail juga sama. Qiyamul lail mulai dilatih, mulai bangun ya. 1 rakaat saja lah, nggak apa-apa, 1 rakaat. 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh, 1 rakaat aja lah, latihan. Nanti pas bulan Ramadan sudah terbiasa, karena pas sahur pasti ini kan dilatih. Sodako juga sama, harus ngatur strategi. Gimana sodako itu bisa maksimal dengan modal kecil, kan gitu. Kalau kita kan gitu aja lah ya, modal kecil tapi bisa maksimal. Harus strategi. Bagaimana strateginya? Harus diatur dari sekarang.
Strateginya contoh ini aja lah. Saya kasih trik ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Beli aqua. Harga aqua kan bukan aqua lah ya. Air minum, saya salah. Saya orang Indonesia sih, nyebutnya aqua. Air minum gelas. Minum air gelas ditaruh di tempat-tempat strategis, masjid-masjid strategis yang banyak kumpul orang. Satu orang ngambil itu air itu ya. Misalkan yang datang di Syarif ya, datang untuk buka puasa itu 100 orang. Kita anggap aja lah, anggaran saya kayaknya satu hari mampu beli mungkin 10 lah ya, 10 gelas. Anggap aja berapa? 10 gelas 10.000 lah ya, atau kalau beli banyak mungkin 5.000. Gak apa-apa. Minimal kita sudah dapat pahala banyak di situ. Ya kan? Jadi sama saja kita telah apa? Masuk dalam sebuah hadis, man aftara shaiman, barang siapa memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Harus atur strategi. Sedekah itu. Jangan kemudian biar urusan orang kaya lah. Kita juga bisa, cuman kita nggak main pintar saja. Atau beli kurma, ya kan? Kurma taruh tempat-tempat strategis atau memang daerah-daerah yang misalkan jarang ada kurma. Di kampung-kampung, bukan di komplek, itu jarang mereka makan kurma. Di situ kita taruh kurma, itu pasti dimakan. Nah, di situ kita dapat apa? Pahala. Kurma berapa sekilo? Variatif ya. Kalau di Alfamart berapa? 100 lah ya, anggap aja 100 gitu. Bawa dikit-dikit kan. Kan kita hitung, anggap aja 100 1 kilo saya ingin habisnya, mungkin keuangan saya dalam 1 bulan ingin sedekah 300.000 atau 500.000. Anggap aja dapat 2 atau 3 kilo. Itu bisa dimaksimalkan. Sedekah itu bisa maksimal gitu. Artinya kalau alasan kita tidak ada dana, enggak ada alasan. Kita bisa kok mensiasatinya dengan cara seperti ini. Kalau misalkan memang tidak ada uang sama sekali, masih bisa kok. Ya. Bagaimana caranya? Kita membantu di DKM ya, kalau ada acara menyalurkan atau bantu nata segala macam. Kita di situ ada peran untuk apa? Bagian dari man aftara shaiman. Barang siapa beri iftar kepada. Jadi strategi itu harus kita atur semuanya. Kapan itu? Bulan Syaban ini. Kalau nggak kita atur, kalah kita. Bagaimana kita menjadi pemenang kalau kita tidak punya persiapan matang di bulan Syaban? Ini 4 ibadah penting ini yang perlu kita ini. Walaupun mungkin para ulama lain misalkan sahabat mulia Ibnu Abbas itu beliau menyebarkan murid-muridnya. Kenapa? Di bulan Ramadan orang semangat ngaji. Jadi menyebarkan murid-muridnya untuk mengajar. Atau mungkin kalau Karib misalkan mengadakan banyak kajian. Karena orang sedang semangat-semangatnya mendengarkan kajian. Misal. Jadi ada program-program yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, baik yang secara individu, yang terpenting adalah individu. Bagaimana individu kita bisa maksimal di bulan Syaban. Dan yang terakhir ya, waktunya mau habis ya? Ya. Dan yang terakhir, sepekan lagi kita akan ada nisfu Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban. Bagaimana menyikapi tentang nisfu Sya'ban ini? Sebagaimana di bulan Rajab ya. Di mana Rajab ini banyak hadis-hadis yang lemah ya. Banyak hadis-hadis yang dhaif atau banyak juga hadis-hadis yang palsu tentang bulan Rajab. Tentang bulan Rajab. Tanpa menyampingkan kemuliaan bulan Rajab ya. Sekali lagi tanpa menyampingkan kemuliaan bulan Rajab, tetapi banyak hadis-hadis palsu maupun banyak hadis-hadis dhaif yang membahas tentang masalah itu, ya kan? Begitu juga tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu ada hadis yang sahih
Tetapi banyak hadis yang lemah bahkan palsu. Hadis yang sahih kita bacakan. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisf min Sya'ban. Di mana Allah, ya, yattali, kata ittali itu bisa dikatakan datang ke suatu tempat itu yang tempat asing. Tentu maknanya adalah Allah turun, ya, ila jami'i khalqih, kepada seluruh makhluknya, menampakkan kepada seluruh makhluknya. Di kapan itu? Malam nisfu Sya'ban, lailatan nisf min Sya'ban. Kapan nisfu Sya'ban itu? 15 Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan kemudian Allah mengampuni seluruh makhluknya, semua diampuni. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua. Mempunyai dua sifat, orang punya dua sifat ini. Orang musyrik, nggak mungkin orang kafir diampuni dosanya, ya nggak? Musyrik. Dan orang musyahid. Nah, musyrik ini takutnya musyrik kecil. Kalau musyrik besar, ya takutnya musyrik kecil juga tidak diampuni. Musyrik kecil apa? Riya. Takutnya riya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Hadisnya umum, kata apa? Allah mengatakan kecuali orang musyrik. Dan musyrik kata Rasulullah ada musyrik kecil, ada musyrik besar, ya enggak? Musyrik kecil apa itu? Riya. Yang kedua musyahid. Terjadi sengketa atau permusuhan di antara saudaranya atau temannya. Masih gondok-gondokan, bentar lagi ini Sya'ban, yang masih marah-marahan, diam-diaman sama temannya, sama bapaknya, sama ibunya, sama adiknya. Perbaiki, ya. Karena bentar lagi ada momen Allah akan mengampuni seluruh dosa makhluknya kecuali orang memiliki dua sifat. Itu pembahasan ini tentu lebar, ya. Tetapi intinya di situ bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu adalah momen yang istimewa. Maka kemudian di sini para ulama berbeda dalam beberapa hal dan sepakat dalam beberapa hal. Sepakat dalam beberapa hal apa? Mengistimewakan di malam itu. Dia melakukan ibadah di malam itu, ya. Baik dia membaca Al-Quran, zikir, artinya menghidupkan malam itu dengan melakukan amal soleh. Itu sepakat ulama boleh. Tetapi secara perorangan itu sepakat boleh. Nah, kemudian berbeda pendapat ketika dilakukan secara berjamaah, dikoordinasi. Misalkan malam nisfu Sya'ban ada kajian apa, ada bukan ya, zikir bareng dan segala macam. Nah, di situ terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, asalkan memang intinya ibadah. Syekh Utsaimin termasuk yang mengatakan boleh. Syekh Utsaimin mengatakan boleh, misalkan dikoordinasi qiyamul lail, ya. Kemudian dengan adanya kajian, zikir, sholat berjamaah diimami oleh seseorang. Itu Syekh Utsaimin mengatakan apa? Boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ada sebagian mengatakan boleh. Saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Utsaimin. Kalau misalkan Karib mau mengadakan malam nisfu Sya'ban, sholat berjamaah, qiyamul lail berjamaah, ada kajian, di situ menghidupkan malam, ya, dengan niatan saling memberikan motivasi antara satu dengan yang lain, ya kan? Kalau saya sendirian ngantuk, ya kan? Antum kuat menghidupkan malam di rumah sendirian, di kos-kosan, kuat Ustaz,
game, nonton ya, kuat, banyak selingannya ya. Baca dikit ngantuk ambil kopi ya. Beda kalau ada temennya. Kita aja kalau iktikaf, yang bikin kuat iktikaf itu apa? Kadang-kadang kita mungkin sebelum iktikaf nggak mampu baca Quran 1 juz semalam, tapi lihat temennya nggak tidur kan, kita istirahat bentar, bangun lagi, baca lagi, baring lagi, lihat temennya baca nggak selesai, kita bangun lagi, ya nggak? Gitu kan? Iktikaf kan gitu, saling memberikan motivasi. Saling memberikan motivasi. Jadi kalau misalkan nanti mengadakan acara, Syekh Utsaimin mengatakan termasuk yang diperbolehkan. Mudah-mudahan kajian kita ini, The Power of Sya'ban ini mudah-mudahan memberikan kita kekuatan untuk banyak melakukan amal soleh di bulan ini sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan pula Allah sampaikan bulan Ramadan kepada kita dan kita sampai di bulan Ramadan dan Allah terima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah sampaikan Ramadan kepada kita, wa tasallimna Ramadan, ya Allah sampaikan kami terhadap bulan Ramadan, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ini salah satu doa, tapi bukan hadis ya, salah satu doa yang dianjurkan ketika mendekati bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan, sampaikan aku terhadap bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada aku, dan ya Allah terimalah amal-amal solehku di bulan Ramadan. Memperbanyak doa itu.